Tahukah Anda bahwa lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 60% dari PDB nasional? Namun, banyak di antaranya masih kesulitan mengakses permodalan, pemasaran, dan teknologi digital. Inilah alasan mengapa Gerakan Koperasi Merah Putih menjadi strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangkitkan ekonomi desa. Pemerintah kini sedang merevolusi peran koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh Budi Arya Setiadi serta Kementerian UMKM di bawah Maman Abdurrahman mendorong digitalisasi koperasi agar lebih modern, efisien, dan siap bersaing. Bahkan, ada target besar untuk membantu lebih dari 10 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada 2025. Lalu, bagaimana sebenarnya kebijakan ini bisa mengubah wajah ekonomi desa dan memberikan dampak langsung bagi pengusaha mikro dan UMKM di daerah? Di video ini, kita akan membahas secara tajam. Apa itu Koperasi Merah Putih dan bagaimana dampaknya pada ekonomi desa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kami diundang rapat oleh Pak Presiden mengenai Koperasi Desa Merah Putih, termasuk juga bagaimana itu bisa disosialisasikan kepada seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Karena itu yang hadir ada saya, ada Pak Mendagri, nanti juga dijelaskan oleh Pak Mendagri mengenai ada Wakil Menteri Pertanian juga, bagaimana konsepsi. Yang pasti gini, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Koperasi Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Salah satu program andalan adalah Koperasi Merah Putih yang bertujuan untuk mempercepat digitalisasi, koperasi dan menghubungkan UMKM dengan rantai pasok nasional maupun global. Saya kira peran desa sangat penting ya di Indonesia. Bayangkan ya, 56% penduduk Indonesia itu ada di kota. 44% itu ada di desa. Kita tidak ingin seperti di Jepang. Jepang itu sudah 93% penduduknya di kota. 7% penduduknya tinggal di desa. Di Jepang 84 atau 86% tinggal di kota. Desa ditinggalkan. Padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat maka kita memperkuat desa. Ya, nah, maka untuk memperkuat desa ini banyak, mulai dari anggaran desa, dibuat sistem pemerintahan desa. Nah, salah satu yang menjadi ide dari Bapak Presiden adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kita melibatkan juga desa-desa. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat pada bulan ini, rilis yang BPS kemarin, deflasi, kita mengalami deflasi sebesar year on year-nya 0,09, minus 0,09%. Kemudian untuk month to month-nya minus 0,48%. Memang betul penyebab utama dari deflasi, artinya turunnya harga barang dan jasa, itu akibat subsidi listrik oleh Bapak Presiden 50% kepada pengguna di bawah 2000 watt. Artinya masyarakat yang kurang mampu. Itu sangat berarti sekali. Ya. Januari, Februari. Makanya lihat angkanya, kita belum pernah 25 tahun ini kita mengalami angka sampai ke titik minus 0,09. Di sisi lain, kita menghadapi sekarang supply produksi yang luar biasa. Bahkan sampai Maret April diperkirakan produksi beras kita itu mencapai puncaknya. Nah, kalau angka 0,09 minus ya, itu menyenangkan konsumen. Konsumen senang, harganya murah. Coba lihat cek, beras harganya rata-rata turun. Telur, ayam, daging karena jagung
pakannya itu udah produksi banyak juga, turun semua. Nah, tapi yang tidak boleh turun terlalu dalam. Kalau terlalu dalam turunnya inflasi, yang akan kesulitan adalah para produsen, para petani, nelayan, pabrik, pedagang, ya, itu akan kesulitan untuk nutup biaya produksi, mendapat keuntungan. Oleh karena itulah kita harus mampu untuk menyimpan stok. Kita menjadi off-taker. Nah, di antaranya off-taker itu pembelinya dari produksi yang diproduksi oleh masyarakat kita. Indonesia sekarang ini hebat kalau untuk masalah pangan. Negara-negara lain lagi kesulitan beras segala macam, kita cukup. Stok kita ini terbesar yang pernah ada, 1 juta lebih. Nah, biasanya cuma 300.000, 400.000. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga agar stok ini bisa terserap dengan harga yang wajar. Jangan harganya jatuh. Nah, di antaranya adalah dengan membentuk koperasi di setiap desa. Koperasi Merah dan Putih. Desa. Apa tugasnya koperasi ini? Salah satunya di antaranya adalah mereka membeli, ada cold storage-nya untuk menyimpan, ada gudang grey segala macam, ya. Apotek. Jadi one stop system ini, ya. One group system. One stop solution. Ya, ada kliniknya dan lain-lain, sehingga diharapkan, ya, di antaranya untuk masalah ketahanan pangan dapat diserap oleh koperasi desa ini, ya, sehingga tidak diambil, terjual murah karena harga turun, dengan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah. Nah, koperasi ini perlu dibentuk di semua desa, dan nanti kita akan sampaikan kepada desa, dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya, di antaranya dari Bank Himbara, ya. Kalau saya nggak salah sekitar 5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu, cold storage, gudang dan lain-lain, manajemen dan lain-lain, 5 miliaran. Nah, baik, ini menguntungkan desa. Desa ada yang punya anggaran cuma 1 miliar setahun, ada yang 3 miliar, saya tahu ada yang lebih dari itu, ada. Seperti di Bali ada yang 50 miliar dari pariwisata dan lain. Tapi ini secara umum nanti akan ada anggaran dari berupa pinjaman dari bank. Nah, nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar nantinya, mencicil, akan menguntungkan. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga kita perlu melakukan, kami akan Bapak Menteri Koperasi, kami Mendagri, kami Menteri Desa, kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa, supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden. Dan ini untuk kepentingan semua bersama, pasti menguntungkan desa. Oh, iya. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan, Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, ya, pinjaman online, yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Ya. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan, gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gitu ya. Saya mau nambah satu, jadi bayangan ya, seperti yang disampaikan beliau tadi. Di tengah. Yang disampaikan beliau tadi masalah pinjol, tengkulak, segala macam. Rentenir itu kan perorangan. Yang secara hukum akan sulit untuk diminta pertanggungjawaban. Dan mereka terjebak di situ. Dan nggak ada bargaining, nggak ada kekuatan bargaining, posisi tawar para petani. Nah, koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka, memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan koperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka.
sekali. Gitu. Untuk anggaran 5 miliar tadi maksudnya disalurkan oleh bank untuk pinjaman ke koperasi. Nanti buat skema mereka. keuangannya gini. Nanti skema keuangannya nanti berikutnya. Soal skema keuangan, desain gudang, karena di Kopdes Merah Putih itu nanti ada 6 outlet tuh. 1 outlet gudang, 2 cold storage, 3 kantor koperasi, 4 apotek hidup, apotek desa, 5 klinik desa, 6 unit simpan pinjam. Begitu. Nanti skemanya apa masih dihitung kan, setiap desa kan kondisinya beda-beda. Ya. Karena dari pemetaan ini sekarang ada desa pertanian, desa perikanan, dan DA kelurahan yang sudah agak kota, desa yang agak kota tuh. Maksudnya udah suasana udah kota tapi statusnya masih desa. Nah, 85% desa itu pertanian, sedangkan 15% itu agro maritim lah begitu. Gitu. Tapi Himbara bakal ngasih pinjaman ke koperasi, Pak? Jadi gini, inilah bentuk dari kepedulian negara untuk membantu. Ini kan financing, bukan dikasih loh, dipinjamkan, ya kan? Dengan skema-skema yang nanti kita diskusikan lebih lanjut dengan pihak-pihak perbankan. Anggarannya 5 miliar, Pak? Sampai saat ini dihitung dan mungkin sekitar segitu. Sekitar sih. 5 miliar untuk semua koperasi? Satu koperasi. Satu koperasi? Jadi kamu dari mana sih? Bloomberg Technos, Pak. Oke, pertanyaannya boleh juga. Nah, jadi begini, 5 miliar itu ada komponennya, ada bangun gudangnya, ada bangun cold storage-nya, ada bangun gerai-nya, terus ada truk. Paling nggak ada 2 truk. Bengkel. Truk dan bengkel. Jadi truk itu setiap desa punya 2 truk. Namanya truk desa itu buat ngangkut barang hasil desa, termasuk juga membawa barang-barang ke desa. Ya, Ini satu koperasi ya, Pak? satu koperasi 5 miliar. Ya. Himbaranya siapa aja, Pak? Ya namanya Himbara ya sebut aja. Kamu kan lebih tahu dari saya Himbara itu siapa aja, ya. Oke, makasih ya udah ya. Gini, skema-skema pembiayaan nanti didetilkan. Tapi prinsip-prinsip ini dulu, prinsip-prinsip pembentukan koperasi desa Merah Putih itu seperti itu. Nanti yang detail-detail biayanya, skema pembiayaan nanti berikutnya kita akan rumuskan, diskusikan, rapatkan selanjutnya. Begitu ya. Kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Tito, nanti Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa ya. Kementerian Pertanian. Nanti itu ya seperti itu. Nanti juga akan dibicarakan lebih lanjut oleh Pak Presiden. Kita akan menjalankan perintah, ya. Oke. Oh enggak, kita harus sosialisasikan bahwa ini gini, saya bertanya, Koperasi Desa Merah Putih itu tidak ada di Istana Merdeka, tidak ada di kantor Kementerian Koperasi, tidak ada di kantor Kementerian Dalam Negeri, tidak ada di kantor Kementerian Desa, tapi ada di desa bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ya kan? Begitu. Ini Pak Mendagri lagi jawab nih. Ya. Udah dibahas tadi. Jadi memang nanti kita akan melakukan diskusi. Ya. Saya sangat sering dialog dengan teman-teman asosiasi kepala desa. Ya, entah Abdesi, Papdesi dan lain-lain termasuk Bamusdes, Badan Musyawarah Desa, perangkat desa. Jadi mekanisme dialog ini kita lakukan. Saya paham teman-teman daerah itu biasanya inginnya agar programnya 70% adalah bottom up. Artinya dari dimusyawarakan sendiri, mereka menentukan sendiri. 30%-nya menampung, mengakomodir kebijakan dari pusat. Tapi kali ini Bapak Presiden membuat suatu terobosan yang menurut saya luar biasa. Bayangkan nanti akan ada tambahan anggaran, ya, dan kemudian di backup dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral dari berbagai macam, termasuk masalah kesehatan klinik. Iya, ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Kalau enggak desa-desa kalau dengan anggarannya sebiasa, ya habis gitu-gitu aja. Nah, ini ada lompatan seperti ini, ide dari Presiden, dan sepertinya yang bisa menggerakkan hanya Pak Presiden karena melibatkan Himbara. Coba pinjam uang ke Himbara, kalau nggak ada jaminan segitu aja belum tentu dapat. Kemudian nanti akan dari Kementerian Pertanian mendukung pupuk bersubsidi, Kementerian Kesehatan, klinik-kliniknya semua kan turun nih nyerang.
bukan nyerang ya. Oh, maksudnya Ngeroyok nyerbu. desa, menyerbu Ngeroyok untuk desa. membantu meningkatkan. Negara hadir. Masa mau ditolak? Itu namanya mengkhianati rakyat. Oh, iya. Ini hanya masalah komunikasi. Nah, oleh karena itulah nanti rencana minggu depan Bapak Menteri Koperasi kami akan hadir. Kita akan undang asosiasi. Kita mau jelaskan. Iya. Jangan sampai miskomunikasi. Oke, Mas. Itu aja. Ya, udah. Nanti koperasi dapat bunga yang murah. Udah, kalau soal skema-skema itu nanti, Dinda. Konsep Kamu besar ini dulu. terlalu penting kok konsep besarnya dulu, Dinda. Nanti bunganya berapa, skemanya gimana, itu nanti, Dinda. Kamu ini nggak sabaran kayaknya. Gini loh, di desa itu punya dua asas. Satu asas rekognisi, dua subsidiaritas. Itu tetap bahwa pengakuan atas desa dan bahwa desa punya kearifan lokal masing-masing desa pasti dong. Cuman ini kan Kopdas ini benar-benar basic need ya, Iya. kebutuhan dasar warga negara, kesehatan, makanan, sembako gitu loh, permodalan dan sebagainya gitu. Jadi nanti jangan dikompetisikan. Ini justru melengkapi dan sangat berguna buat masyarakat desa. Ya itu aja ya. Darbe Group siap mendukung program Koperasi Merah Putih dengan solusi nyata di bidang digitalisasi, distribusi pangan, ekspor, dan akses pembiayaan. Kami menyambut baik kebijakan pemerintah yang mendorong koperasi sebagai motor utama ekonomi desa. Dari seluruh analisis yang kita bahas, satu hal menjadi jelas. Koperasi bukan sekadar warisan ekonomi lama, tetapi kekuatan baru dalam membangun desa modern. Dengan dorongan dari pemerintah, digitalisasi, dan dukungan dari sektor swasta seperti Darbe Group, koperasi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? 1. Bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa, bergabunglah dengan koperasi berbasis digital seperti Koin Darbe untuk mendapatkan akses ke pembiayaan, pasar, dan pelatihan bisnis modern. 2. Bagi investor dan pengusaha besar, pertimbangkan untuk berinvestasi di sektor koperasi dan UMKM desa, terutama yang bergerak di bidang pangan, agribisnis, dan manufaktur. Dengan tren digitalisasi koperasi, ROI, Return on Investment, bisa lebih cepat dan stabil. 3. Bagi pemerintah dan regulator. Teruskan kebijakan pro-koperasi yang berbasis teknologi dan dukungannya melalui insentif fiskal serta kemitraan strategis. Dalam filosofi Jawa ada pepatah, sesarengan embangun desa, yang berarti bersama-sama membangun desa. Ekonomi desa yang kuat akan membuat ekonomi nasional semakin tangguh. Jadi, apakah Koperasi Merah Putih bisa mengubah wajah ekonomi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten bisnis dan ekonomi terbaru. Like and share agar lebih banyak orang sadar akan peluang besar ini. Maju melangkah tanpa ragu, peluang besar ada di situ. Darbe Group makin berjaya, saatnya tumbuh, saatnya kaya. Darbe Nusantara bangkit bersama, usaha tumbuh kuat selamanya. Teknologi bantu rezeki melaju, saatnya sukses terus maju.